PT Padang Kurnia pada tanggal 28 Juli 2004 dan mulai bergerak secara komersil pada bulan Juli 2005. PT Adaro bergerak dalam bidang usaha perdagangan, jasa, industri, perbengkelan, pertambangan, dan konstruksi. Entitas anak perusahaan bergerak dalam bidang usaha pertambangan batu bara, perdagangan batu bara, jasa kontraktor penambangan, infrastruktur, logistik batu bara, dan pembangkitan listrik. Kantor pusat PT Adaro berada di Jakarta Selatan. Pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham PT Adaro Energi Tbk yaitu PT Adaro Strategic Investment yang memiliki sebesar 43,91% dan Garibaldi Thohir yang merupakan direkturnya sebesar 6,18%. Secara umum ada beberapa faktor yang mempengaruhi perusahaan untuk melakukan transfer pricing, diantaranya pajak, struktur kepemilikan, exchange rate, dan leverage. Dalam kasus PT Adaro Indonesia yang kami amati, terdapat beberapa alasan yang mempengaruhi perusahaan melakukan transfer pricing. Yang pertama ada untuk memfasilitasi pada pemegang saham untuk mendapatkan kepentingan. Yang kedua, penghindaran pajak dan royalti kepada negara dibuktikan dengan PT Adaro Indonesia menjual batu bara di bawah harga standar pasar Indonesia kepada perusahaan afiliasinya yang berada di Singapura. Namun, kemudian dijual kembali pada harga pasar. Di samping dapat merugikan pemilik saham non-pengandali, ternyata transaksi hubungan istimewa antara PT Adaro Indonesia dan Whole Trade Service International juga dapat merugikan otoritas pajak negara Indonesia. Yang ketiga, menurut Ketua Presidium Masyarakat Pertambangan Indonesia, Herman Adit, pada tahun 2005-2006 tidak ada harga pasar tentang batu bara. Awal mula kasus penggelapan pajak yang dilakukan oleh PT Adaro Indonesia. Dikutip dari berita harian Kompas.com pada hari Rabu tanggal 9 Juli 2008, PT Adaro Indonesia dilaporkan oleh masyarakat anti korupsi ke Mabes Polri dengan tuduhan telah melakukan penipuan saat melakukan penawaran saham. Di samping itu, diduga juga telah melakukan upaya penggelapan pajak. Lalu, pada tanggal 14 Juli 2008, mengutip dari harian Kompas.com, masyarakat anti korupsi Indonesia menuding PT Adaro Energi Tbk telah melakukan manipulasi untuk menggelapkan pajak negara. Jumlahnya diperkirakan sebesar 2 triliun rupiah. Di samping itu, Maki juga menuding Adaro melakukan manipulasi saat proses penawaran saham IPO. Modus manipulasi penggelapan pajak yang dilakukan PT Adaro menurut Boyamin yakni menjual batu bara jauh di bawah harga pasaran. Penjualan dilakukan kepada salah satu anak perusahaan Adaro yang ada di Singapura. Baru kemudian anak perusahaan Adaro yang ada di Singapura ini menjual kembali ke pasar internasional sesuai dengan harga pasaran. Menurut Boyamin, dengan modus seperti itu, Adaro mendapat keuntungan berlipat-lipat lewat anak perusahaannya. Sesuai ketentuan UU Pertambangan, Adaro mempunyai kewajiban membayar pajak pertambangan batubara sebesar 40% dan dana kompensasi sebesar 13,5%. Pemerintah hanya mewajibkan pajak itu sesuai dengan harga penjualan. Selain itu, kasus transfer pricing Adaro muncul seiring meroketnya harga jual batubara di pasar internasional. Sejumlah perusahaan pertambangan nasional diduga menjual batubara lebih murah melalui perusahaan terafiliasi di Singapura untuk dijual kembali ke pasar internasional. Boyamin menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan Adaro tidak akan bisa terjadi jika tidak ada bantuan dari pihak luar, yaitu Bapepam dan BKPM. Untuk mengungkap kasus ini, masyarakat anti korupsi Indonesia meminta polisi melakukan penelusuran pengucuran kredit terhadap Adaro. 7 tahun silam, Adaro melakukan perjanjian dengan Whole Trade Service International, sebuah perusahaan kertas di Singapura. Perjanjian itu menyatakan bahwa Adaro menjual batubara per tahun dengan harga tertentu di bawah harga yang berlaku di pasar. Whole Trade lalu menjualnya dengan harga internasional. Yang dijual bukan sembarang batubara, melainkan batubara bermutu tinggi. Dikutip dari laman Kompas.com, Boyamin mengungkap pajak yang dibayar Adaro ke pemerintah itu hanya 40% ditambah 13,5%
dari $23 per ton. Padahal seharusnya jika tidak ada akal-akalan seperti itu, Adaro berkewajiban membayar kepada pemerintah 40% plus 13,5% dari $100 per ton. Jadi, dugaan penggelapan pajak yang dilakukan oleh PT Adaro Indonesia adalah sebesar 2 triliun rupiah. Namun itu pun hanya perkiraan kecil. Bisa jadi lebih dari itu. Hal itu terjadi karena PT Adaro Indonesia menjual dengan harga murah dengan Cold-Trade Service International. Atas perbuatan tersebut, PT Adaro Indonesia diduga telah melakukan penggelapan pajak dengan cara transfer pricing kepada perusahaannya, Cold-Trade Service International asal Singapura. Akibat transfer pricing yang terjadi pada tahun 2005 sampai 2006 lalu, diperkirakan ada 9 triliun rupiah yang dari hasil penjualan yang dipersembunyikan, sehingga kerugian negara terkait pajak dan royalti diperkirakan mencapai 4-5 triliun rupiah. Adanya dugaan transfer pricing yang memperkecil nilai jual mengakibatkan royalti yang harus dibayarkan otomatis juga turun. Permasalahan yang dihadapi oleh DJP adalah ketersediaan data pembanding untuk menentukan besar transfer price yang wajar terhadap beberapa komoditas seperti minyak mentah dan CPO. Memang lebih mudah untuk menentukan besarnya transfer price yang wajar karena datanya tersedia dan mudah diakses. Namun sebagian besar perusahaan multinasional susah dicari perbandingan karena setiap produk mempunyai spesifikasi brand yang berbeda. Permasalahan penentuan besarnya transfer price yang wajar tidak hanya diambil oleh DJP, tetapi juga oleh otoritas-otoritas pajak negara lainnya di dunia. Lalu, kendala yang dihadapi oleh DJP dalam kasus transfer pricing PT Adaro Indonesia, yaitu bahwa PT Adaro Indonesia melakukan transfer pricing guna penghindaran pajak. Namun, tidak sepenuhnya dibantah oleh PT Adaro, karena memang PT Adaro melakukan transfer pricing, yang dimana cara yang dilakukan PT Adaro telah menyalahi aturan yang ditetapkan, sehingga munculnya kasus dugaan penggelapan pajak yang dalam sidang di pengadilan pajak pun dibahas. Nah, permasalahan yang dihadapi oleh DJP adalah ketersediaan data pembanding untuk menentukan besarnya transfer pricing yang wajar terhadap beberapa komunitas. Hasil keputusan hukum yang diterima oleh PT Adaro sesuai dengan ketentuan, jika kegiatan transfer pricing telah menyimpang dari ketentuan perpajakan, maka hal tersebut akan dikenakan sanksi pidana perpajakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UKUP), bahwa perbuatan kriminal pajak akan dikenai sanksi pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling tinggi 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar. Sebab masalah transfer pricing belum pernah diadili secara pidana, karena tujuan pajak itu bukan untuk menghukum orang, tetapi agar uang atau hak negara tidak dimanipulasi. Akan tetapi kasus PT Adaro Indonesia ini telah dihentikan oleh Kejaksaan Agung karena tidak adanya bukti yang cukup untuk mengungkapkan kasus transfer pricing yang dilakukan oleh PT Adaro. PT Adaro Indonesia setelah penggelapan pajak, kasus penggelapan pajak di PT Adaro berhenti setelah Kejaksaan Agung tidak menemukan bukti yang cukup untuk mengungkap kasus transfer pricing yang dilakukan oleh PT Adaro Indonesia. Namun bukan berarti pemerintah dan pihak berwajib melepaskan kasus ini begitu saja. Pada tahun 2017, PT Adaro telah memberikan kontribusi kepada negara senilai total 774 US dollar. Angka tersebut terdiri dari 346 juta US dollar dalam berbentuk royalti dan 428 juta US dollar dalam bentuk pajak. Selain itu, Dirjen Pajak juga telah mengukuhkan status wajib pajak terhadap anak perusahaan yaitu PT Adaro Indonesia sebagai wajib pajak dengan kriteria wajib pajak patuh. Untuk memenuhi syarat sebagai wajib pajak patuh, serangkaian kriteria aturan yang ketat dalam pelaporan pajak harus dipenuhi terlebih dahulu.
termasuk kepatuhan terhadap pembayaran pajak dan laporan keuangan status wajar tanpa pengecualian selama 3 tahun terakhir. Jadi, dari uraian yang telah disampaikan oleh rekan-rekan saya, dapat disimpulkan bahwa transfer pricing adalah transaksi yang terjadi di antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa, sehingga harga yang diberikan tidak lazim. Dalam hal ini, PT Andaro Indonesia pun menerapkan transfer pricing guna untuk memfasilitasi para pemegang saham untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dan menghindari pajak royalti. Di sini juga tidak adanya harga pasar untuk batu bara, sehingga PT Andaro Indonesia diduga melakukan manipulasi pelanggaran penggelapan pajak, yaitu dengan menjual batu bara jauh di bawah harga pasar. Seharusnya perusahaan mempunyai kewajiban membayar pajak pertambangan sekitar 40% dan kompensasi 13,5% dari penjualan. Akibat transfer pricing yang dilakukan oleh PT Adaro, diperkirakan ada 9 triliun yang disembunyikan oleh PT Adaro dari penjualan, dan diperkirakan ada 4-5 triliun kerugian negara. Akan tetapi, kasus ini ditutup oleh Mahkamah Agung karena tidak memiliki bukti yang kuat. Dan PT Adaro membayar 774 US dollar kepada pihak DJP. Oleh karena itu, pihak DJP memberikan apresiasi kepada PT Andaro karena dalam 10 tahun ini PT Andaro berusaha untuk memperbaiki sistem dan memperbaiki kesalahannya.